pukul 7 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi pendengar, dari lantai 7 Medan Merdeka Barat, 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Pagi. Jadi ulun pastikan wilayah Berbay dan sekitarnya dipastikan akan terendam karena sebelumnya sudah cukup dalam. Jadi kepada kawan-kawan yang merasa di daerah rendah atau barang-barangnya belum bisa diselamatkan, agar sesegeranya menyelamatkan barang-barangnya karena kedalaman ini sudah cukup lama bertahan dan naik terus. Knalpot bising, kemudian TNKB yang tidak sesuai dengan ketentuan, kemudian kebut-kebutan dan sebagainya. Kami tidak akan menangkap, tapi kalau menemukan, kami akan tindak dengan memberikan edukasi tentunya. Yang menindakkan tidak selamanya harus dengan ditilang. Suruh pasang ganti baru, ambil ke rumah kan juga itu namanya menindak. Sari berita. Sungai Hantakan dan Haruyan kembali meluap pasca hujan deras dengan intensitas tinggi mengguyur Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Sementara itu, Kepolisian Republik Indonesia mengedepankan langkah edukatif bagi para pelanggar lalu lintas dalam Operasi Zebra 2021. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 16 November 2021 bersama saya Rudi Zain Dan saya Rizky Rustarta. Mengawali warta berita pagi ini kami sampaikan sekilas berita. Pemerintah melalui sinergi Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM memulangkan sebanyak 166 awak kapal pelaku pencurian ikan asal Vietnam. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat Indonesia masih defisit secara perdagangan dengan Australia sebesar 595 juta dolar Amerika Serikat per Oktober 2021. Hal ini karena nilai impor jauh lebih tinggi dibandingkan nilai ekspor. Dari mancanegara, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron bahwa latihan provokatif yang dipimpin oleh Amerika Serikat di Laut Hitam meningkatkan ketegangan antara Moskow dan NATO. Pendengar, Sungai Hantakan dan Haruyan kembali meluap pasca hujan deras dengan intensitas tinggi mengguyur Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Sejumlah daerah kembali terendam, sementara masyarakat yang bermukim di wilayah rendah diminta untuk meningkatkan kewaspadaannya. Berikut kami hadirkan laporan Aulia Rahman. Ketinggian air sudah mencapai 3 meteran. Jadi ulun pastikan wilayah Berbay dan sekitarnya dipastikan akan terendam. Hujan deras dengan intensitas tinggi di Kalimantan Selatan menyebabkan meluapnya sungai-sungai besar seperti di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang dalam beberapa hari terakhir volume air kembali naik. Arus sungai juga semakin deras dan warnanya juga kecoklatan. Kondisi itu akibat lumpur yang juga ikut terseret. Sementara beberapa wilayah juga sudah mulai terendam seperti halnya di Simpang 4 Haruyan. Dari laporan Koramil Haruyan, ketinggian air sudah merendam jalan raya karena meluapnya sungai setempat. Haruyan sudah naik ke jalan. Ini posisi di Simpang 4 Haruyan. Ketinggian air sudah sekitar 30 sampai 50 cm. Sementara di lokasi lainnya, tepatnya di Desa Hantakan, arus sungai juga semakin tinggi. Karena itulah relawan mengingatkan agar masyarakat yang berada di dataran rendah lebih meningkatkan kewaspadaannya. Sementara terpantau ketinggian air sudah mencapai 3 meteran. Jadi ulun pastikan wilayah Berbay dan sekitarnya dipastikan akan terendam karena sebelumnya sudah cukup dalam. Jadi kepada kawan-kawan yang merasa di daerah rendah atau barang-barangnya belum bisa diselamatkan, agar sesegeranya menyelamatkan barang-barangnya karena kedalaman ini sudah cukup lama bertahan dan naik terus. Rasa trauma sebenarnya masih menyelimuti warga Desa Alat, seberang Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang jadi korban banjir bandang pada awal tahun 2021. Perasaan was-was musibah itu semakin kuat ketika hujan deras mengguyur kawasan Hantakan.
seperti yang diungkapkan Saiful, warga desa Alam. Kalau cuaca tuh modelnya maram lah bahasa kampung kan, Buruk mendung gitu ya? nggak buruk, itu lari yang habis sebarang tuh lari mereka ke atas semua ke gunung. Trauma gitu ya? Iya, pokoknya dia ada mendung malam cuaca buruk lah, lari nggak ada bertahannya lagi, ke rumahnya udah pancak dengan masyarakat ini pancak udah. Kabupaten Hulu Sungai Tengah menjadi satu dari 12 kabupaten di Kalimantan Selatan yang terdampak banjir pada Januari lalu. Ratusan ribu warga menjadi korban dan puluhan ribu diantaranya terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sementara puluhan orang dilaporkan meninggal dunia. Kementerian Kesehatan menyebut jenis vaksin COVID-19 yang beredar di Indonesia masih terbilang ampuh dalam menghadapi varian-varian baru virus SARS-CoV-2 penyebab dari COVID-19. Menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan dengan kekebalan tubuh yang sudah terbentuk, maka cukup untuk menangani penyebaran virus selanjutnya. Radit Tarhadi melaporkan selengkapnya. Terima kasih untuk kesempatannya, Pak. Jadi untuk pemerintah Indonesia terus mendatangkan berbagai jenis vaksin ke tanah air semata-mata demi memberi perlindungan untuk rakyat dari terpaan virus corona di masa pandemi COVID-19. Namun dengan banyaknya mutasi virus dan munculnya varian-varian baru yang ada, maka tentu timbul pertanyaan mengenai efektivitas dari vaksin yang sudah beredar. Mendengar adanya pertanyaan tersebut, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan jenis vaksin COVID-19 yang beredar di Indonesia masih terbilang ampuh dalam menghadapi varian-varian baru virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. Menkes Budi menjelaskan, dengan kekebalan tubuh yang sudah terbentuk, maka cukup untuk menanggulangi penyebaran virus. Semua varian Delta, baik orang tuanya, subvariannya, anaknya, atau subvariannya, cucunya, itu memiliki mutasi genetik yang mirip. Jadi kesimpulan kami sampai sekarang adalah kalau misalnya ada masuk anaknya atau cucunya, insya Allah harusnya kekebalan yang sudah terbentuk di masyarakat kita masih cukup untuk bisa menanggulangi penyebaran ini. Varian baru dari mutasi virus sudah menyebar di banyak negara. Karenanya dalam kesempatan yang sama, Koordinator PPKM Luar Jawa Bali, Airlangga Hartarto menjelaskan, pemerintah masih melakukan kajian atas keikutsertaan Indonesia dalam koridor perjalanan vaccinated travel lanes dengan sejumlah negara, termasuk mempelajari tingkat kasus yang terjadi di berbagai negara. Kunjungan untuk diperhatikan, terutama memperhatikan kondisi di berbagai negara lain, dan kajian terhadap vaksin travel line terus dilakukan. Namun pemerintah terus memonitor tingkat kasus di berbagai negara. Kalau kita lihat dibandingkan dengan berbagai negara lain, posisi kita relatif lebih baik. Untuk diketahui, kasus COVID-19 di Indonesia kini masuk dalam kategori terendah bila dibandingkan dengan negara-negara lain, yaitu 1 kasus per 100.000 penduduk. Sedangkan di Thailand terdapat 89 kasus per 100.000 penduduk, adapun di Singapura yaitu 454 kasus per 100.000 penduduk, dan di Malaysia terdapat 127 kasus per 100.000 penduduk. Australia, salah satu negara tetangga Indonesia, terdapat 51 kasus per 100.000 penduduk. Pendengar, pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Selandia Baru Nanaia Mahuta pada hari Senin kemarin 15 November 2021 di Jakarta menyepakati untuk bekerja sama dalam upaya pemulihan pasca pandemi COVID-19, khususnya di sektor ekonomi. Berikut kami hadirkan laporan Retno Marsudi. Senin 15 November, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Selandia Baru Nanaia Mahuta menggelar pertemuan bilateral untuk pertama kalinya di Jakarta. Salah satu hal yang mencuat di dalam pertemuan kedua Menteri Luar Negeri perempuan itu adalah terkait komitmen bersama dalam menangani pemulihan pasca pandemi COVID-19. Menteri Luar Negeri RI memberikan apresiasi kepada Selandia Baru yang memberikan dukungan kepada Indonesia selama pandemi, baik berupa vaksin, ventilator, rapid test, dan juga dukungan untuk Institut Eijkman. Retno Marsudi mengatakan Indonesia memastikan komitmen peningkatan kerjasama pasca pandemi menjadi salah satu prioritas
bersama mengenai pentingnya kesetaraan akses terhadap vaksin bagi semua negara. Indonesia turut menilai penting kerjasama pemulihan pasca pandemi dilakukan pada sektor ekonomi dan perdagangan bilateral yang lebih seimbang. Oleh karena itu, saya meminta kepada Selandia Baru untuk dapat membuka akses pasar bagi produk buah tropis Indonesia dan penguatan investasi dan program peningkatan kapasitas di bidang pertanian, peternakan di Indonesia. Menteri Luar Negeri Selandia Baru, Nana Yamahuta menyebut pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 juga menjadi prioritas Selandia Baru selama menjadi tuan rumah APEC 2021. COVID-19 terus mendominasi pada tingkat domestik dan internasional. Kami sepakat bahwa kerjasama internasional tetap penting, tidak hanya untuk menanggapi pandemi, tetapi juga kami bekerja untuk pemulihan ekonomi. Ini juga menjadi fokus Selandia Baru selama menjadi tuan rumah APEC tahun 2021. Dan saya yakin ini akan menjadi salah satu area prioritas utama tahun tuan rumah G20 Indonesia. Hubungan bilateral Indonesia-Selandia Baru dalam bidang kerjasama perdagangan menunjukkan tren positif meski di tengah pandemi COVID-19, di mana persentase perdagangan naik 37% year on year dan mencapai 1,25 miliar dolar Amerika Serikat. Meski demikian, kerja keras oleh kedua negara masih diperlukan guna mencapai target 2,8 miliar dolar Amerika di tahun 2024. Sementara pertemuan bilateral di Jakarta juga dimanfaatkan kedua Menteri Luar Negeri membahas kerjasama bidang transisi energi serta situasi global dan kawasan. Ya, untuk Anda yang mungkin sering berbelanja, terutama para ibu rumah tangga, Anda pasti sedikit khawatir ya dengan harga minyak goreng yang saat ini mulai beranjak naik. Di sejumlah wilayah, harga minyak goreng yang masih tinggi, terutama harga minyak goreng curah di pasar Buncit di wilayah Jakarta Selatan di kisaran antara Rp19.000. Bagaimana informasi terkini? Segera kita jumpai ada Yorika Fitri di sana. Ike, bisa disampaikan situasi terkini mengenai harga minyak goreng dan kebutuhan pokok lainnya? Iya, Riti, saat ini saya berada di Pasar Warung Buncit, Jakarta Selatan, di mana aktivitas masyarakat sejak pukul 4 pagi hari ini hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat masih terlihat cukup ramai melakukan transaksi jual beli di Pasar Warung Buncit ini. Dan memang beberapa hari belakangan ini masyarakat juga mengeluhkan tingginya harga minyak goreng curah maupun kemasan. Dan dari pantauan saya, Riti, di beberapa toko yang menjual minyak goreng curah, memang kenaikan minyak goreng curah ini memang masih tinggi di kisaran antara Rp19.000 untuk minyak goreng curah. Sementara untuk minyak goreng kemasan juga mengalami kenaikan sekitar Rp32.000 hingga Rp35.000, dan itu juga dikeluhkan oleh para pedagang yang berada di Pasar Warung Buncit. Dan tidak hanya minyak goreng saja yang mengalami kenaikan, ada beberapa bahan pokok seperti telur dan juga cabai merah yang juga mengalami kenaikan. Dan tadi saya sempat melihat beberapa ibu rumah tangga yang membeli minyak goreng curah dan juga kemasan dan juga cabai merah, dan mereka meminta agar harga kebutuhan pokok ini segera turun oleh pemerintah. Dan saat ini juga situasi di kawasan Pasar Warung Buncit ini tetap normal dengan menerapkan protokol kesehatan, di mana para pedagang dan juga pembeli tetap menggunakan masker. Kemudian dari Fitri melaporkan langsung kembali ke studio. Ya, sementara itu pendengar, Kepolisian Republik Indonesia serentak melakukan operasi Zebra 2021 di seluruh wilayah Indonesia mulai tanggal 15 hingga 28 November 2021. Dan 2 titik razia akan dilakukan di sekitar Jakarta Timur pada pagi hari ini. Bagaimana situasinya saat ini di sana? Reporter kami Nurfianti akan menyampaikan laporan selengkapnya. Nurfi. Baik, Rudi, terima kasih. Pendengar, saat ini saya sedang berada di UPI, Cawang, Jakarta Timur. Razia Zebra yang dilakukan dari tanggal 15 sampai 28 November ini diharapkan dapat mengingatkan para pengendara untuk lebih taat lagi dalam berlalu lintas. Menurut informasi yang saya dapat dari salah satu petugas Satlantas, hari ini akan dilakukan kegiatan razia zebra tersebut di UPI, tepatnya di bawah flyover Halim Cawang, dan akan dimulai pada pukul 8 pagi nanti. Dan titik kedua berada di Hutan Kayu, Jakarta Timur. Operasi dimulai pukul 9 atau 10 pagi nanti.
Operasi di titik ini juga digabung dari operasi ganjil genap di daerah Hutan Kayu. Menurut petugas Satlantas Jaktim, operasi zebra hari ini akan dilakukan peneguran saja bagi pengendara yang melanggar, namun belum adanya tindakan atau sanksi yang diberikan. Dan dapat saya informasikan juga keadaan lalu lintas di daerah UPI terpantau ramai lancar di kedua arahnya. Ketersendatan terjadi di traffic light dan juga persimpangan jalan besar. Demikian laporan saya langsung dari UPI Jakarta Timur. Nurfianti Pro 3 RRI melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di WhatsApp Berita Produksi Pusat Pemberitaan Program 3 Radio Republik Indonesia 88,8 FM. Langkah ke depan yang edukatif agar para pelanggar lalu lintas dalam operasi zebra yang digelar oleh Kepolisian Republik Indonesia di seluruh daerah tidak akan ditilang. Kepolisian ingin meningkatkan kedisiplinan masyarakat dan pengguna jalan melalui cara-cara yang lebih humanis. Informasi ini kami hadirkan dalam sesi laporan khusus 23 bersama Tiara Putri. Laporan khusus. Laporan khusus. Kepolisian Republik Indonesia mulai Senin 15 November hingga 28 November 2021 akan menggelar operasi penertiban lalu lintas dengan sandi Operasi Zebra yang akan digelar serentak di seluruh Indonesia. Beberapa pelanggaran menjadi sasaran penertiban kali ini, mulai dari penggunaan knalpot bising, plat nomor kendaraan bermotor yang tidak sesuai, dan beberapa pelanggaran lainnya. Sebagaimana disampaikan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran usai apel gelar pasukan pelaksanaan Operasi Zebra di halaman Polda Metro Jaya kemarin. Knalpot bising, kemudian TNKB yang tidak sesuai dengan ketentuan, kemudian kebut-kebutan dan sebagainya. Kami tidak akan menangkap, tapi kalau menemukan, kami akan tindak dengan memberikan edukasi tentunya. Yang menindakkan tidak selamanya harus dengan ditilang. Suruh pasang ganti baru, ambil ke rumah kan juga itu namanya meninggal. Berbeda dengan operasi penertiban yang pernah ada sebelumnya, kali ini pelanggar lalu lintas tidak akan menerima sanksi penilangan. Polisi akan menindak pelanggaran lalu lintas melalui cara-cara yang lebih edukatif dan humanis. Seperti yang disampaikan di Lantas Polda Lampung, Kombes Pol Raden Romdon Gatokusumo dalam dialog dengan Pro 3 RRI. Ya, jadi betul tadi sesuai arahan Polda untuk operasi Zebra Krakatau 2021 tidak ada kegiatan penilangan dia. Namun demikian untuk yang sifatnya urgent, artinya ada pelanggaran yang berpotensi menyebabkan laka lantas, mungkin terpaksa. Tapi itu langkah terakhir. Selain mengedepankan cara yang humanis, kepolisian juga memiliki berbagai cara menarik dalam menggelar operasi Zebra, seperti yang dilakukan jajaran kepolisian daerah Jawa Timur, yang menurunkan 12 unit mobil Integrated Note Capture Edited Record atau disebut INCAR. Fasilitas mobil INCAR ini akan membantu kepolisian merekam berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan. Pertama, bahwa Polda Jatim membuat inovasi mendeteksi pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat berbasiskan digital data dan tidak bersentuhan langsung pada masyarakat, sehingga mengurangi interaksi dan mengurangi terjadinya kesalahan, karena mobil INCAR itu melaksanakan patroli di jalan raya, merekam secara digital dan real time apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat terkait dengan kepatuhan tata tertib berlalu lintas. Selain anggota kepolisian dalam operasi Zebra kali ini, pihak kepolisian juga melibatkan anggota TNI, Dinas Perhubungan hingga Satpol PP dalam pasukan gabungan, di mana untuk wilayah DKI Jakarta sendiri terdapat 3.070 personil gabungan. Dari Jakarta, Mira Abdulituloli, Pro 3 RRI. Kepolisian Republik Indonesia menggelar operasi penertiban lalu lintas dengan sandi Operasi Zebra 2021 selama 15 hingga tanggal 28 November 2021 serentak di seluruh daerah di Indonesia. Namun berbeda dengan Operasi Zebra di masa sebelumnya, kali ini para pelanggar lalu lintas tidak akan menerima sanksi tilang, namun akan diedukasi. Berikut tanggapan masyarakat terkait hal ini. Nah, saya Yusuf Lambung, ya menurut saya memang jangan patut dicontoh. Setidaknya masyarakat bisa lebih bersemangat menaati peraturan dan
meminimalkan pelanggaran. Nama saya Michael Sehat. Pendapat saya, kebijakan itu sangat bagus. Semoga pendekatan dalam tanda petik lembut seperti itu yang tidak menghilang dapat menyadarkan masyarakat akan pentingnya disiplin berlalu lintas di jalan. Bukan hanya ketika ada operasi zebra saja, tapi juga setiap hari. Terima kasih. Dan pendengar, komentar pagi hari ini menyoroti operasi Zebra 2021 yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Dalam hal ini adalah Polri di seluruh wilayah Indonesia. Seberapa efektif operasi Zebra tersebut dan apa dampaknya? Disusun dan disampaikan oleh redaktur senior Agus Rusmiyadi. Editorial Pro 3. Selamat pagi. Operasi Zebra 2021 kembali dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia, Polri, secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Operasi Zebra tersebut berlangsung mulai kemarin hingga 28 November mendatang. Dalam operasi tersebut melibatkan unsur dari Tentara Nasional Indonesia (TNI), Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamung Praja Satpol PP. Kakor Lantas Polri, Irjen Polisi Firman Santiabudi meminta masyarakat untuk tidak menghindari pengawasan polisi guna menghindari terkena tindakan pelanggaran lalu lintas. Firman berharap lewat operasi ini kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas bisa menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Di Jakarta, Polda Metro Jaya dalam operasi Zebra kali ini melibatkan 3.070 personel gabungan. Kapolda Irjen Polisi Fadil Imran dalam operasi Zebra kali ini akan melarang keras penggunaan knalpot bising yang masih digunakan kendaraan di Jakarta. Ada 3 jenis pelanggaran yang akan ditindak selama operasi Zebra Jaya 2021. Untuk knalpot bising atau tidak standar, sanksi berupa kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Kemudian, kendaraan menggunakan rotator tidak sesuai peruntukan akan dikenakan sanksi kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000 dan balap liar disanksi berupa kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp3 juta. Operasi Zebra kerap dilakukan polisi di wilayah Nusantara. Pertanyaannya, apakah operasi Zebra tersebut berjalan efektif? Lalu bagaimana dampaknya? Sosialisasi kepada masyarakat untuk taat berlalu lintas ternyata memang belum efektif. Kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas belum ada. Hampir di ruas jalan beriring-iring tidak lepas dari pelanggaran, seperti menyerobot lampu merah, mengambil jalan pintas, melawan arah, dan penggunaan rotator tidak sesuai peruntukan. Pelanggar tahu karena dia takut saat ada polisi, tetapi ketika tidak ada polisi, pelanggaran tetap terjadi. Menyadarkan seseorang memang bukan dengan tindak, akan tetapi kesadaran itu datang dari diri sendiri. Contoh yang baik dari aparat juga menjadi acuan masyarakat untuk sadar akan tertib berlalu lintas. Kita tentunya berharap operasi Zebra kali ini akan menyadarkan masyarakat akan berlalu lintas sehingga kenyamanan, keselamatan, keamanan, dan ketertiban dapat terwujud. Demikian teman-teman, selamat pagi.